Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini kembali lagi ke video Battle Complexion ya. Jadi ini sebenarnya udah ada beberapa kalian yang request dan aku juga penasaran nih untuk ketahanannya kayak gimana karena belum pernah aku pakai separuh-separuh. Ya seperti di thumbnailnya kalian udah lihat, yang pertama aku akan menggunakan Makeover Power Stay yang 24 Hours Weightless Liquid Foundation. Jadi ini yang kayak versi paling barunya ya. Udah gitu bakal aku battle sama punyanya Skintific yang All Day Perfect Serum Foundation. Karena memang untuk keduanya ini rasa-rasanya di tipe muka kulit aku yang normal to oily itu kayak ketahanannya oke gitu. Kira-kira seperti apa nanti setelah dipakai separuh-separuh di wajah aku, dari teksturnya, hasilnya kayak gimana sampai ke tes ketahanan. So buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sekarang dari segi packagingnya aku bakal kasih tunjuk ya ke kalian perbandingannya kayak gimana. Sebenarnya kalau dari bahannya nih waktu dipegang tuh dia kayak bener-bener kaca yang tebel gitu ya. Sama-sama mantep dan agak berat, tapi bedanya cuman di penutupnya aja. Untuk yang bagian makeover, dia di bagian bawahnya doff bening dan juga penutupnya warna hitam karena memang khasnya Makeover Power Stay itu antara warna silver dan hitam ya. Udah gitu di bagian depan ada nama produknya pastinya Makeover Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation. Dan di bagian bawahnya ini ada keterangan-keterangannya seperti nama shade-nya. Di sini aku pakai shade yang W32 Warm Beige dan netonya ada di 40 ml. Untuk harganya sendiri ini tuh kisarannya sekitar 150 atau 160 gitu. Nanti coba aku akan tulis aja di sini. Atau seperti biasa harga terupdate langsung klik link di kolom deskripsi ya. Karena kan bisa beda-beda juga tiap harinya. Kali-kali aja lagi promo nanti dapat harga yang lebih murah. Dan sekarang ke Skintific-nya, dia lebih kayak botol full silinder kayak gini. Udah gitu di bagian bawah pastinya juga kelihatan untuk shade warnanya. Karena doff bening dan ditutupnya nih kayak kelihatan lebih wow di warna-warna kayak gold atau rose gold seperti ini. Dan pastinya ada nama brandnya Skintific All Day Perfect Serum Foundation. Dan di bagian bawahnya ada shade-nya 02 Ivory punya aku yang akan aku pakai kali ini. Dengan ada expired date-nya juga sih. Ini lebih lengkap karena ada expired date, masa berlakunya juga, sama netonya. Ternyata netonya lebih sedikit sekitar 25 ml. Ini harganya kisarannya juga hampir sama sih, sekitar 160 170. Nanti kalian bisa langsung baca di sini aja atau klik link di deskripsi ya. Yang pasti sih menurut aku untuk kedua foundationnya ini sama-sama elegan dengan versi elegan yang beda-beda ya. Ini lebih glow, yang ini kayak lebih simple. Kalau dipegang sama-sama kokoh, dan ini menurut aku bahan standar untuk harga segitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari netonya tadi makeover lebih banyak ya dengan range harga yang mirip-mirip. So sekarang tanpa berbasa-basi lagi aku akan aplikasikan di wajah aku. Ini sebenarnya udah aku pakai ya. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya aja. Tadi aku pakainya seperti apa di videoku yang berikut ini. Dan sekali-kali sekarang aku akan aplikasikan foundationnya di beda tempat nih. Jadi ini di ruang tamu aku biar kayak sekalian buat variasi ya. Dan seperti biasa ini kondisi bare face wajah aku setelah udah menggunakan skincare. Kelihatan nih di situ ada beberapa imperfection di wajah, kayak bekas jerawat, noda di pipi dan juga area bawah mata yang gelap. Dan aku akan pakai untuk foundationnya ini yang Skintific di sisi kanan, sedangkan nanti untuk yang makeover di sisi kiri wajah aku. Sesuai petunjuknya ini harus di shake-shake terlebih dahulu, kemudian aku akan pakai satu pump di sini untuk yang Skintific-nya. Bisa dibilang sih dia agak kental tapi lumayan semi cair juga ya. Dan itu di shade Ivory. Sedikit bakal aku zoom dan langsung akan aku totol-totol aja tuh di sisi kanan wajah aku. Seperti itu, kayak biasanya aku pakai foundation aja ya. Dan di sini cahayanya agak beda ya, sisi kanan aku tuh kelihatan lebih terang sedikit karena ada jendela di situ. Langsung aku akan ratakan menggunakan spons. Ini aku pakai dari Muak yang bener-bener memang senyaman itu. Rasanya tuh bener-bener empuk, lembut, udah gitu karena dia tuh ada apa ya kayak sisi segitiganya gitu, mempermudah mengaplikasikan di daerah-daerah yang sempit. Tuh kelihatan coveragenya udah lumayan ya si Skintific setelah aku ratakan. Dan ini sengaja nggak aku cut dulu biar tahu kira-kira nanti hasilnya seperti apa.
Walaupun teksturnya agak kental, tapi menurut aku ini cukup gampang diratakan, kelihatan langsung merata aja tuh di wajah aku. Seperti ini hasilnya, nih aku akan kasih sedikit di bagian noda sih, sepertinya belum tercover, tapi area bawah mata yang gelap tuh, perbandingannya kalian bisa lihat coveragenya udah cukup oke. So, aku akan layer di noda-noda gelap di pipi aku ini, dan juga nanti di bekas-bekas jerawat aku yang ada di bagian dagu. Oke, udah selesai nih aku aplikasikan di wajah, hasilnya kayak gini. Langsung bakal aku zoom lagi. Kelihatan sih sebenarnya ini coverage di bagian udah lumayan nutup lagi ya, karena tadi aku layer. Finishnya matte tapi kayaknya masih kelihatan yang natural gitu, bukan matte yang kelihatan berbedak sih menurut aku. Dan before after kalian bisa langsung lihat sendiri, sisi kanan wajah aku udah kelihatan lebih flawless. So, sekarang lanjut aku akan aplikasikan di sisi kirinya. Aku akan pakai makeovernya seperti biasa juga di shake-shake dulu karena ini teksturnya seingat aku sih lumayan cair ya. Tuh, kalian bisa langsung lihat sendiri. Lebih cair dong dibanding yang Skintific tadi. Dan sama dengan yang tadi, aku totol-totol di sisi kiri wajah aku. Sebenarnya sih ini shade-nya agak sedikit lebih kuning dari yang Skintific di Warm Beige ya. Tapi menurut aku kayak masih masuk lah di tipe skin tone aku nih. Kalian bisa langsung lihat sendiri waktu aku ngeblend nanti. Tuh beberapa kali tap-tap-tap karena memang ini teksturnya tuh lebih ringan ya menurut aku karena tadi cair. Itu dia lebih cepat lagi tuh ngeratainnya. Kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Wow, beberapa kali tap aja imperfection aku udah tersamar. Dan aku akan lanjut, pokoknya ini ratain juga di sekitaran dahi. BTW dahi aku tuh gampang ringetan. Jadi pastiin kalau kalian sama kayak aku itu di bagian itu di tap-tap juga ya biar dia tuh bener-bener nempel. Wow, ini udah selesai satu layer. Menurut aku sih ini sudah cukup menyamarkan juga dengan tekstur yang tadi padahal ringan ya. Tuh noda-noda di pipi aja udah agak tersamar. Bahkan area bawah mata juga udah oke ya. Tapi biar sama dengan yang tadi, pastinya aku akan layer juga nih untuk di bagian yang makeovernya di area imperfection wajah aku. Akhirnya ini aku udah mau selesai ya untuk ngeratainnya. Wow nih kayak gini untuk bagian yang makeover. Kalau di zoom sih coveragenya udah lebih oke karena aku layer ya. Dan di situ kelihatannya juga natural nih. Kalau aku bandingkan sama Skintific kayaknya sama aja ya. Sama-sama matte yang natural gitu. Sama-sama matte yang kelihatan natural gitu. So langsung aja aku akan kasih tunjuk before after keduanya. Untuk di bagian after pastinya udah sama-sama flawless. Bisa cover imperfection wajah aku. Dan kelihatan matte-nya itu masih natural. Nih waktu aku zoom kalian bisa langsung lihat sendiri. Kayak noda-noda di pipi, terus di bekas jerawat, area bawah mata, semuanya udah nutup. Dan kalau aku rasakan sih ini sebenarnya walaupun sama-sama flawless ya, tapi untuk bagian yang makeover kayak berasa lebih ringan gitu. Mungkin karena memang teksturnya tadi lebih cair ya daripada yang Skintific-nya. Dan dengan tekstur yang secair itu, coveragenya dengan 2 layer menurut aku juga sudah nutup. Di sini waktu aku zoom di sekitaran pori-pori aku, dua-duanya juga cukup menyamarkan. Jadi kayak kelihatan lebih flawless aja tuh geradakan komedo sama pori-pori yang gede di sekitaran hidung. Dan karena tipe muka aku ini normal to oily, pastinya aku bakal set menggunakan bedak. Aku akan pakai dari Second Date yang namanya adalah Silky Blur Powder. Ini shade-nya translucent jadi nggak akan ngerusak dari warna foundationnya ya. Seperti biasa aku tap-tap ini di sekitaran T-zone aku dulu karena memang area itu gampang berminyak. Selanjutnya barulah aku swipe-swipe pakai brush nih di area luar-luaran wajah aku. Dan sampai di tahap ini aku sudah menggunakan bedak. Aku akan kasih tunjuk kalau ini tuh sudah jam 10.13. Aduh malah mati. Bentar aku nyalain dulu. Dan yes, jadinya 10.14 ya. Pokoknya jam 10 lebih dikit ya. Kalian bisa langsung lihat di situ. Dan pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Nanti aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ya, makeup flawless, matte, natural ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Nanti kita bisa langsung lihat aja ya pure ketahanan dari dua foundationnya. Karena sejauh ini aku lihat keduanya flawless dan bisa cover imperfection juga. So, karena memang baru aku pakai di hari ini, seperti biasa ya, untuk tes ketahanannya bakal aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis kalau kalian penasaran kira-kira lebih worth to buy yang mana nih, untuk di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Oke, ini update aku yang pertama ya. Ini tuh sekitar jam setengah 4 gitu. Jadi pakainya kan bisa dibilang 5 jam. Menurut aku sih ini kondisinya masih sama-sama flawless. Tapi di bagian hidung aku tuh kalian bisa langsung lihat yang kelihatan lebih berminyak itu adalah di Skintific di sisi kanannya. Tuh kelihatan glowy ya. Dan lanjut sekarang aku mau jalan-jalan sore dulu. Sekalian tes menggunakan masker. So nanti aku bakal update lagi kayak gimana hasilnya. Dan ini akhirnya udah menjelang malam, tapi sebenarnya aku masih mampir-mampir makan dulu, dan ini baru akhirnya sampai di rumah sekitar jam 8.51. Aku akan kasih tunjuk nih di situ keadaannya ya, dua-duanya sama-sama transfer di bagian hidung dan dagu. Dan sekarang aku mau zoom aja. Nih kondisinya sih masih cukup flawless selain T-zone, tapi T-zone aku udah kelihatan kayak berminyak gitu ya. Ini baik yang Skintific maupun yang si makeovernya. Biar lebih jelas, seperti biasa aku bakal tap-tap menggunakan tisu. Ini aku pakai tisu yang beda ya untuk sisi kanan kirinya. Buat tahu tuh nanti nempelnya seberapa gitu untuk menghilangkan aksen-aksen minyak. Tuh udah nempel ya di tisu tapi sama-sama dikit ya, tipis banget nempelnya. Dan sekarang ini setelah di tap-tap tisu, aku zoom nih di bagian Skintific masih flawless dan di bagian hidungnya lumayan lumer ya. Sama di dagu, tapi ya nggak parah-parah banget sih. Sedangkan di makeover juga kayak gitu masih flawless di bagian hidung tuh agak lumer. Dan yang paling parah sih di atas hidung aku sih, di bagian yang ujung itu kayak lumernya lumayan. Tapi di depatan hidungnya hampir mirip-mirip. Dan di dagu aku sama-sama nih udah kayak lumer juga. Mungkin karena kena makan, kena keringet, dan lain-lain. So untuk hasilnya menurut aku mirip-mirip, cukup awet di tipe muka aku yang normal to oily pakai 10 jam, tapi kalau dilihat dari teksturnya isinya lebih banyak. So menurut aku makeover yang Power Stay Weightless Liquid Foundation ini kayak lebih worth to buy gitu, karena selain banyak dia juga berasanya sedikit lebih ringan. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen-komen di bawah, kira-kira kalian nih tim yang makeover apa Skintific nih?